Halo, ini adalah podcast besok Senin buat tanggal 4 Juni 2017, hari ke berapa? 9 puasa, 10 hari 10 puasa kayaknya. Gue sekarang lagi sama Akbar Makarim, temen kuliah gue dulu, yang punya Nerd Waffle di Semarang. Apa kabar, Bar? Baik, alhamdulillah ya, baik. Akbar itu dari kecil ya di Semarang? Ya dari kecil, cuma numpang lahir di Surabaya, terus besar di Semarang. Nggak pernah pindah? Nggak pernah. Yang bikin beda Semarang sama kota lain? Oh jauh dan banyak sekali. Jadi Semarang ini sebetulnya kalau bisa dibilang di Indonesia ini salah satu kota yang paling tentram, nggak punya masalah, itu sih yang bagusnya. Contohnya gimana? Maksudnya nggak punya masalah tuh? Kalau nggak salah tuh ini dari veteran-veteran aja nih, dari senior kayak dari zaman 98 nih. Iya 98 ya, 99 ya. 98. Yang balik kerusuhan. Iya, 98. Nah itu, nah itu ada nih katanya Mas Wawan nih, Mas Wawan kebetulan pegawai ibu. Nah dia bilang semua kota. Kalau lu manggil mertua ibu lu Mas? Enggak, pegawai ibu. Oh pegawai. Pegawai ibu tuh, Mas Wawan tuh, ya. Jadi pas zaman kerusuhan itu semua mahasiswa di Indonesia kan kumpul tuh di Jakarta. Nah tapi dia jadi saksi bahwa mahasiswa yang di Semarang itu nggak ikutan ke sana gitu. Maksudnya ada alasan ya? Iya karena mereka emang nggak mau disalahin dan tidak ingin menyalahi gitu loh. Orang Semarang tuh seperti itu. Cuma mereka kalau punya masalah itu kayak gini. Ngerasani tau nggak? Jadi bicarain di belakang. Apa sih namanya? Bicarain orang itu terus cari teman, cari bolo gitu. Itu kan nggak baik gitu. Oh itu kurangnya. Nah, itu kurangnya sih. Nah kalau masalah hiburan nih. Hiburan ya Semarang Kan kayak apa namanya orang, gue pernah cerita juga ke apa namanya yang dengar. Jadi kalau misalkan ada acara yang nasional gitu, saksikan di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang hilang. Ya Semarang pasti nggak dianggap itu. Entah kenapa nggak ngerti. Katanya sih desas-desusnya kayak pemerintah kota Semarang itu emang menolak acara seperti itu, atau bahkan ada lagi yang cerita emang dari pihak promotor tidak menganggap Semarang itu berpotensi gitu. Iya sih. Ya kita waktu ngadain acara aja gagal kan? Iya. Susahin. Ini nih salah satu saksi. Salah satu steril 2012. Iya. Gagal tuh sama-sama kita, sama-sama stres, sama-sama gilanya. Itu juga sebenarnya bukan salah kita banget sih, itu juga emang agak susah sih ngadain acara di Semarang ya. Ya, benar sekali. Karena pada dasarnya mungkin Semarang itu salah satu kota yang bikin acara tapi masih lihat gengsinya gitu loh. Lebih dari faedahnya. Jadi kayak gini nih. Misalnya nih, kelihatan banget di mahasiswa nih ya, arsitek nih bikin dia event, nyebut merek gitu. Kalau arsitek nih bikin event gitu ya, tanggal 15 Juni gitu. Wah ini kayak kasus kita gitu ya? Bapak tahu banget ya. Iya lah, jadi acara kita kayaknya diambil loh nggak? Iya, jadi nih arsitek 15 Juni nih, misalnya bintang tamunya siapa? Kampret gitu, bintang tamunya Kampret. Ya. Gitu. Terus artis ibu kota. Ya, artis ibu kota. Yang lagi in gitu. Ya. Terus Sipil ngadain juga tanggal 15 Mei. Cuma konsepnya bikin event tuh tujuannya apa? Tujuannya karena gengsi. Nah, itu tuh. Mungkin budayanya Semarang tuh masih di situ gitu loh. Ya, ngerti. Nah, kalau misalkan acara musik di Semarang nih, yang rame apa sih? Acara musik di Semarang. Nah, Semarang itu paling rame. Selain acara rakyat ya, maksudnya yang dangdut gitu pasti rame. Waduh gimana ya itu? Yang acara anak muda Ya itu barusan sebetulnya itu jawaban saya itu. Selain itu. Paling ya di stadion Diponegoro ya. Yang sponsornya rokok, gitu-gitu. Tapi tetap ya nggak kayak bahkan nggak bisa ngalahin Solo ya, bener nggak sih? Oh iya, jadi gini, Semarang itu emang dari awal sebelum Solo berkembang, Semarang ini nomor 1 nih. Nah terus karena Solo ini entah kenapa ya, mungkin karena dapat Jokowi efek gitu ya, atau salah satunya atau malah dan geografis juga sih menurut gue. Geografis itu Solo itu lebih cepat berkembang gitu loh. Iya. Nah ya tapi ya Semarang gitu-gitu aja gimana dong? Gitu. Sama apa namanya kayak kreativitas anak mudanya gimana? Kreatif anak muda sih kalau Semarang. Kalau lu
apa namanya ada di situ nggak? Ada maksudnya pernah menjadi peran dari pelaku kreativitas di Semarang. pernah. Karena ya dulu kan saya anak band ya. Gitu. Ya. Nah, Kita punya band dulu. oh ya. Tapi panggungnya sekali doang. Nah dulu jadi gini nih, kalau band yang di Semarang itu jadi kayak konspirasi gitu loh. Artinya apa ya? Gimana tuh? Kayak gini. Misal nih event yang ngadain si A gitu. Komunitas A. Komunitas A Komunitas gitu. A. Ya udah band-bandnya dia mulu gitu. Sampai berapa dapat juga bakal dia mulu sampai tua. Nah, sekarang ada yang megang nggak? Maksudnya yang mengkapitalisasi. Jadi kayak misalnya si cecunguknya ini ya, yang dominasi sih ada sih, cuma Suspek nggak tahu suspek. mungkin sekarang udah nggak ini lagi sih, udah nggak jadi apa ya, nggak terlalu kuat kayak dulu karena udah ketinggalan sama musik EDM. Oh, gue soalnya sama sekali nggak ngikutin EDM. Di Semarang EDM tuh gede juga. Ya ada yang ikut-ikutan, ada yang ala-ala EDM, ada yang benar-benar EDM. Soal pertama kali gue ke Semarang, yang gue tahu band Semarang tuh cuma Hello Stereo, Rico Julian. Sekarang di Yu Coyote kalau nggak salah. Terus Wiwi and Friend itu juga kayaknya udah ada tuh. Itu udah ada. Terus Serempet Gudal tuh gue baru tahu kesini-sininya. Itu bagus itu. Lip sync itu gue tahu dari kayak CD hadiah dari Hai waktu itu, sama Good Morning Everyone. Itu doang paling. Jadi emang bener tuh yang menurutku itu masih legend gitu ya, GME is still the best in Semarang. Masih paling gede. Itu si Oke Karaoke udah nggak ada. Entah itu Pak, kurang tahu saya lah ya. Lu waktu pas lu ada di scene indie Semarang, band lu ada di scene indie, angkat aja nggak apa-apa. Angkat aja dulu. Bentar ya. Kita pause dulu bentar. Oke, tadi sampai mana? Oh, sampai ini. Band-band indie apa? Indie waktu lu ada masih main di scene musik. Iya. Ntar nama band lu apa sih? Lu kayak dulu band metal deh. Ya, dulu band metal, terus pop sok ngejazz gitu loh. Setelahnya. Waktu itu pas di zaman lu 2000 berapa? 2009? Jadi 2000 emang dari 2007 tuh udah mulai SMA itu kayak festivalan, terus habis itu bikin band lagi sampai 2013. Itu yang paling puncaknya di Semarang kan waktu di 2007. 2007 ya WW and Friend itu masih ada sih sebetulnya. WW and Friend, terus GME. Oh, GME udah lama ya berarti. GME, terus ya Serempet Gudal pastinya. Oke Karaoke itu lama gak? Oke Karaoke lama. Lama juga ya. Yang baru-baru yang kesini lu nggak tahu? udah jarang ke gigs ya? Gak tahu. Paling ya entahlah, nggak tahu deh. Kalau band Jakarta yang jadi influence-nya anak-anak Semarang waktu lu SMA dulu, yang kedengeran banget. Band indie. Iya band indie lah, kita ngomongin indie aja. Moka, oke. White Shoes. TTATW. TTATW oke. TTATW kan tapi 2009 kan? Iya 2009. Nah itu waktu mulai 2009 itu. Terus mungkin sayangnya dulu nggak ada Bara Suara sih ya. Itu TTATW ya, itu dia. Iya. Apalagi ya. Kayak PW Gaskin, terus band-band yang cruise apa yang dinaungi sama Floating Cruise itu? Enggak sih, cuma itu doang sih. Di 2007 berarti apa tuh? Yang di sini scene-nya? 2007 itu bandnya. Scene apa namanya? Genrenya? Genrenya rock sama jazz. Gak emo ya? Emo ada. Nah itu emo itu pokoknya nah jadi gini, gigs yang terkenal itu justru emo. Metal emo itu ada namanya di TBRS itu, pokoknya tiap minggu pasti ada. Nah itu orangnya pokoknya warnanya hitam-hitam semua gitu. Bring Her Head to Athena tuh Semarang kan? Iya. Ya kan? Itu juga kayak sampai Jakarta tuh. Oh ya? Iya. Gue tahu sebelum gue ke Semarang gitu. Itu terus sampai ngabot Lola. Itu sampai Jakarta. Nah itu terkenal. Tapi sekarang kayaknya udah ini sih emo itu heavy metal udah nggak zamannya kayaknya. Iya udah mati sih. Dulu kan kayak Sausin kan zaman-zaman itu kan, zaman-zaman kita 2007.
kayak apa tuh namanya BMTH kayak gitu-gitu sekarang udah nggak ada. Bandnya ada sih waktu itu, tapi udah jangan ikutin. Nih, menurut lo kata senja sekarang dipakai tuh terlalu dieksploitasi gak? Kayak Senja. Payung Teduh tuh lagunya pakai senja, terus iya banyak banget ya band-band yang ngomongin senja. Sebetulnya entah ini jadi kayak tren band-band indie atau enggak lah ya, nggak tahu juga nih. Aha. Jadi kayak band-band indie itu dia mencari kata-kata yang bener-bener nggak mainstream gitu loh. Jadi orang yang dengerin lagunya itu biasa mikir juga. Jadi bener-bener secara tersirat tuh orang yang dengerin ngerti gitu loh. Kayak sekarang lagi dengerin band indie apa? Ya paling lagi ngulang-ngulang Bad Shoes sih. Ah. Kan kayak Bad Shoes pernah diwawancarai itu. Nah, gelombang nestapa tuh apaan gitu loh. Gelombang nestapa tuh apaan? Gue juga denger yang apa namanya kisah izinkan Ya, hamba iya, menutur benar. sebuah cerita Selatan Jakarta ya. Iya. Nah, itu. Itu Kisah kan- dari selatan Jakarta. Ya, kata-katanya kan ini nggak mainstream gitu. Iya bener. Jadi orang tuh diajak Diajak mikir. Nah, diajak mikir, di forcing suruh ini nyari googling. Kalau gue yang lagi dengerin sekarang yang band apa namanya yang agak pelan-pelan gitu tuh 4020. Dia ngisi Itu kayaknya, soundtrack di mulai ini ya, ya, semalam ada di- mulai kedengeran. Itu dia ngisi soundtrack di Filosofi Kopi 2. Nah, itu dia ngisi tuh. Bukan Critical Eleven ya? Critical Eleven mah Isyana cuy. Oh bukan ya? Bukan. Kayaknya ada juga deh. Nggak tahu, Oh, nggak tahu. oke. Tapi dia di situ. Ya apa ya? Kayak sekarang tuh udah beda sih. Kalau zaman dulu tuh bahkan ya kayak gue SMA hampir nggak dengerin band mainstream karena saking banyaknya band indie gitu. Menjamur banget. Emang sih, jadi kayak musik-musik indie itu emang lebih apa ya, sebetulnya dia lebih easy listening dan maksudnya apa ya, jadi kayak mood tuh bisa disesuaikan dengan hanya dengerin lagu indie gitu loh, daripada lagu mainstream yang gitu itu aja gitu loh. Kalau lu tipe orang yang dengerin lagu yang kayak kalau gue dengerin lagu ini orang nggak dengerin lagu ini gue bakal kelihatan keren. Lu kayak gitu nggak? Oh iya. Lu kayak gitu? Iya. Gue juga. Iya, pasti kelihatan keren gitu. Iya kelihatan kayak anjir dia keren, dia dengerin lagu yang gak gue dengerin. Tapi emang musiknya beneran keren. Iya benar. Gitu Itu loh. suatu kewajiban, Iya. kewajiban. Mau orang bilang apaan sih ini kok nggak terkenal gitu ya. Aha. Bodo amat. Nah, kalau menurut lu kenapa apa namanya si band-band yang justru nggak terkenal di TV malah jadi digandrungin anak muda gitu? Gimana sorry? Kayak- Kalau yang nggak di TV. Yang nggak di TV malah justru disenangin sama anak-anak mahasiswa. Kayak gini deh. Oke. Kalau zaman-zaman kita kuliah, yang diundang ke sini itu kan selalu band-band indie gitu. Terlepas dari budget deh, kita tahu budget band yang di TV emang mahal, tapi kita bisa afford, kita bisa bayar. Justru kalau kita undang mereka malah nggak laku acara. Ya. Nah, kenapa menurut lo? Jadi gini, kenapa disukai band-band anak-anak muda dan band indie pun itu juga kebanyakan anak-anak muda. Iya, Nah, benar. itu karena emang sih remaja masa kini itu kreativitasnya emang udah nggak terkotak-kotakan gitu. Bener-bener oke lah, mungkin adik-adiknya kita itu justru lebih kreatif di dalam bermusik. Nah, mereka itu ingin mencoba sesuatu yang baru. Nggak ngerti itu bakal didengar orang banyak apa enggak, tapi yang penting mereka idealismenya tuh ada gitu loh, maksudnya passionnya tuh ada gitu, mereka puas bikin kayak gitu loh. Kalau menurut lo passion apa sih? Passion itu sesuatu yang disukai dan dilakukan itu tidak merasa ada kenegatifannya tuh nggak ada gitu, nggak merasa mengeluh ketika melakukannya, tidak merasa malas ketika melakukannya, tidak merasa bosan ketika melakukannya. Itu passion. Kalau misalkan passion lo apa sekarang? Passion kuliner. Kuliner. Ya, itu dari SMP. Musik itu passion lo kan? Iya, bagian. Kalau misalkan lu nggak boleh, bukan nggak boleh sih, nggak boleh itu terlalu berat. Kalau misalkan lu nggak bisa ngerjain passion lu, Wah, itu karena ekonomi lu mungkin lu mungkin nggak seberuntung sekarang misalkan. Lu mungkin kekurangan atau ya pokoknya lu serba kekurangan deh. Passion lu ada di sesuatu yang ya beruang lah, berduit atau nggak menghasilkan duit. Jadi lu harus ninggalin dia. itu emang sih kita nggak bisa menilai orang meninggalkan passion demi kehidupan yang lebih baik, dan emang harus ini ya, yang penting
passion tuh apa sih, cuma sekedar mimpi gitu loh bagi Setuju gua. beberapa orang gitu loh. Udahlah yang jelas-jelas aja gitu. Kayak idealisme, passion tuh udah kata-kata yang apa? jelas-jelas aja jadi Iya, orang bener. kantoran, Tuh, kerja setuju gua. kerja di maaf nih, Pertamina lah, kementerian lah, Iya. ya kan jadi pejabat inilah, bank inilah. Kalau ada orang yang ngomong kerja di sini mah lu ngebuang idealisme lu ngebuang passion lu, tai kucing. Ya nggak apa-apa lah, passion tuh sama idealisme tuh apa sih gitu. Cuma ya kalau bisa ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak sih, bener nggak sih? Tapi emang benar-benar menyedihkan sih Iya bagi sih. beberapa orang yang nggak bisa mengejar passionnya itu. Kalau gue lebih menjadikan, nggak tau ya, passion sama mimpi tuh beda apa enggak. Tapi gue lebih sedih kalau gue nggak bisa ngejar mimpi gue. Emang mimpi lu apa? Mimpi gue ya banyak, maksudnya gue lebih sedih dari kalau taruhlah passion gue di musik gitu. Ya gue nggak di musik ya nggak masalah. Kayaknya menurut gue passion sama mimpi itu beda. Menurut lu passion sama mimpi sama nggak? Beda. Mimpi itu sesuatu yang jadi target gitu. Ya, dengan kalau kita lewatin passion kita bisa dapat mimpi. Iya. Nggak lewat passion pun bisa dapat mimpi, Iya, bener iya, kan? Bener kan? Nah, Semarang lagi deh. Gue jarang soal ngobrol sama orang yang Semarang gitu. Emang gue punya banyak teman di sini, tapi kebanyakan anak Jabodetabek. Ya. Semarang dan kota Semarang hitungannya metropolitan gak ya? Iya ya, kayaknya sih iya loh. Mas Ali? Kayaknya loh. Gini deh, gua kalau misalkan ibu, bapak atau pacar datang ke sini terus ngajak, yuk jalan-jalan di Semarang, gue bingung bar. Iya benar sekali. Kalau lu yang orang Semarang, gua temen lu gini, gua udah lama banget gak ketemu lu, terus gua ke Semarang, lu mau ajak gua kemana? Iya juga nggak ngerti ya. Gimana tuh? Atau saudara lu deh, lu orang Surabaya kan, keluarga besar lu di Surabaya kan? Iya. Kalau orang Surabaya datang ke sini, bar, ayo lo main kita. Paling apaan sih? Bingung juga. Jadi gini, jangankan tempat wisata ya, restoran keluarga nih, Deas teman kita tuh. Jadi dia tanya, restoran keluarga di Semarang enak apa? Lu gak bisa jawab? Gak bisa jawab, cuman kampung laut doang gimana gitu? Iya sih, benar. Iya kan? Maksudnya yang dia pengen tuh khas Semarang gitu kan? Iya, Semarang. Gak ada ya, bener ya, gak ada ya. Ya, paling lumpia doang. Iya, lumpia pun gak layak untuk di dining table gitu kan? Iya bener. Apa ya? Semarang. Emang gak pernah ada atau udah gak ada? Pertanyaan gua. Belum ada. Belum ada, berarti belum pernah ada. Belum pernah ada. Jadi nggak ngerti ya. Jadi Semarang tuh apa sih? Gini nih. Semarang tuh emang favoritnya tuh pasti kota lama. Iya. Tapi entah kalau misalnya orang udah ke kota lama, ya udah gitu aja gitu. Terus kemana? Oh iya. Nah sedangkan besok-besok lagi kalau ke Semarang, apakah kota lama itu jadi destinasi yang baru lagi bener, atau bener. itu aja gitu loh. Nah itu kejelekan yang bukan kejelekan sih, kekurangan yang Semarang ini belum sampai situ mikirnya gitu loh. Betul. Kayak gue mau ke Malang, banyak banget tempat wisata di Malang. Semarang, gitu. Malang itu pasti setiap tahun ada. Iya benar. Tempat wisata baru. Kalau di Semarang lambat ya perjalanannya. Iya, lambat karena apa ya? Jadi Semarang ini banyak sih lambatnya, dari tata kotanya, dari jangankan pembangunannya, pembangunan dalam bentuk konstruksi bangunan gitu, pembangunan dalam bentuk jalan. Ya, contohnya nih Jatingaleh nih, maaf aja lah. Nah kan itu lama banget tuh. Jatingaleh, apa namanya, kita kasih konteks dulu. Jatingaleh adalah satu tempat yang menghubungkan Semarang bawah dan Semarang atas, dan nggak ada jalan lain selain itu. There's one way, jadi only way. Ya, jadi sangat parah macetnya. Itu bahkan udah mirip Jakarta sih di situ. Iya. Lu turun naik ke bawah, naik motor, naik mobil? Naik mobil mendingan deh. Lewat tol. Iya, lewat. Keluar di Semarang kota. Iya, DM Sari itu. Keluar situ tuh. Gak apa-apa dah. Jauh lagi tuh nggak masalah ya. Gak apa-apa. Baru ada macet di situ. Menurut lu kenapa tertinggal? Enggak, kita nggak bisa bilang tertinggal juga. Menurut lu kenapa Semarang kayak di sebelah matain sama banyak orang? Kayak jangan ke Semarang deh, kayak nggak ada apa-apa. Kalau lu yang orang Semarang gitu, atau gini deh pertanyaannya gue balik. Gue orang luar, terus gue bilang ke lu, bar gue mau ke Semarang. Semarang ada apa aja ya? Lawang Sewu pasti. Terus Kota Lama pasti. Gereja Belenduk. Berarti dari tiga jawaban lu, Semarang itu cuma
nggak cuma punya. Semarang yang diandalkan adalah sisi historikalnya, Ya, bukan dari sisi kayak kuliner, bukan sisi dari segala macam, cuma sejarah dan kebudayaan nggak sih itu? Kebudayaan ya? kebudayaan. Tapi Kebudayaan, ya? jadi gini, kita nyampein dulu deh kebudayaan. Oke. Jadi untuk wisata, Hmm. orang kalau misalnya mau ke Semarang, Ya. pasti diajakin ke Ungaran, Benar. Sidomukti, Bandungan. Ya, jadi justru ke kabupaten pasti Semarang ya. keluar Semarang gitu loh. Karena kotanya beneran kayak Jakarta, hampir kayak Jakarta tapi belum. Iya. Iya, iya, Jadi iya. kayak apa ya? Jadi gini, kalau aku lihat sih orang-orang Semarangnya sendiri itu terlalu bermain aman itu tadi gitu loh. Jadi ya benar, orang-orang Semarang tuh terlalu bermain aman. Tapi dan menurut gue Semarang, orang-orang Semarang tuh sangat konsumtif. Karena mungkin emang perekonomiannya bagus ya. Gue bahkan jarang lihat rumah segede-gede Gaban di Jakarta tuh. Yang gue lihat di jalan utamanya yang mau ke arah Tembalang itu tuh sepanjang jalan tuh gila di Majapahit ya. Majapahit. Itu kan rumah buset deh, itu rumahnya Iron Man tuh gede-gede semua gitu. Berarti kan emang perekonomiannya bagus dan semua yang baru masuk ke Semarang dilibas habis. Sebetulnya bukan perekonomiannya yang bagus sih Pak, Apa tuh? tapi karena Gengsi tadi. bukan. Jadi ada dua ya. Apa. Yang pertama emang harganya yang bersahabat. Itu kan 11-12 tuh sama Jogja tuh. Oke. Oke, yang pertama. Terus yang kedua tuh emang orang Semarang gitu kan, karena orang Semarang kan Semarang sendiri itu kan terpusat ya perdagangannya. Oh iya. Jadi satu ada yang baru ya udah ke sana semua. Ntar udah pernah ke sana nggak pernah ke sana lagi. Tapi kalau harga ya, apa ya yang ada? Bioskop lah taruh. Semarang tuh mahal banget. Oke, nah, I see. Lu taruh deh gue tanya. Lu nonton bioskop sebulan berapa kali? Hampir enggak. Dua itu kalau sering ya. 2 tuh sering. Berarti lu kalau sama pacar 200.000 lah. Kira-kira. Iya, kira-kira 240 Pak. Itu 240. 70.000 ya? 60.000. Anjing mahal banget. Iya, weekend. Gila mahal banget. Di Jakarta tuh ada sih yang segitu, tapi Semarang tuh karena Gak ada saingan. Nggak ada saingan, iya bener. Tapi ada Cinemax baru loh. Ada Cinemax. Ada Cinemax baru. Ya, Jepang. semoga murah. Iya, nggak tahu ya. Kalau dibilang kurang hiburan nggak juga. Karena ya emang udah sangat mirip sama Jakarta sih menurut gua. Ya cuma mungkin pola pikir karena memang beda tempat Iya, kan. benar, pola pikirnya. Beda. Apalagi Semarang ya? Tapi di lain itu sih Semarang tuh walaupun kita nggak nyari wisatanya atau nggak nyari hiburannya yang terlalu wah gitu ya, nggak melihat dari kemajuan kotanya, Semarang itu adalah merupakan kota yang benar-benar menyenangkan gitu loh, tenang dan menyenangkan. Iya benar, Gitu. setuju gua. Jadi waktu tuh kayak agak lambat tuh nggak di sini. iya, kalau di Semarang tuh gitu. Jadi sangat-sangat direkomendasikan bahwa menghabiskan masa tua di Semarang itu adalah keputusan yang baik. Gitu. Semarang atas atau Semarang bawah? Semarang atas dong. Semarang atas. Yoi. Kalau gue tanya ke lu, Semarang adalah kota yang tepat untuk hidup. Nah, Kalau hidup tenang. hidup tenang. Berarti 50 ke atas. Ya. Kalau untuk anak muda, Semarang tuh enak ya? Kurang. Enggak enak ya? Enggak, kurang enak. Apa sih yang bikin enak? Karena ya itu tadi. Jadi ini Semarang kan dekat ya sama Solo, sama Jogja. Karena region mereka yang terlalu dekat, karena Solo itu berkembang, Yogyakarta lebih berkembang, pasti mereka larinya ke sana. Nah, gue juga teori gue yang tadi yang tentang promotor nggak mau bawa acara gede ke Semarang tuh itu juga salah satunya. Wilayah mungkin, gitu ya. mungkin mereka kira Semarang tuh deket banget sama Solo. Ya udah kalau gue bawa ke Jogja, ya orang Solo sama orang Semarang ke Jogja aja gitu. Benar. Tapi kalau dilihat jauh juga loh, 4 jam. Enggak sampai ya, 3 jam. 3 jam. Kalau Jogja sih emang beda lah. Kalau Jogja, Bandung itu emang kota yang sangat nyaman untuk jalan-jalan. Tapi kalau Semarang gue setuju. Untuk hidup tuh Semarang beneran nyaman, macet belum ada. Ya paling cuma satu tempat doang itu. Orangnya juga menyenangkan. Ya nggak terlalu kasar kayak yang ke arah timur gitu. Terus yang bahasanya juga cukup mudah untuk dimengerti sama orang Jabodetabek. Kayak gue udah bertahun-tahun gue tinggal di Semarang, bahasa Jawa gue masih mediocre aja. Kalau sama Surabaya, lu Surabaya cukup familiar deh. Ya, jelas lah. Pasti tiap tahun ke sana.
yang bikin Surabaya, kalau lu ditanya nih, Surabaya sama Semarang bagusan mana? Oh, Surabaya. Apa yang bikin lebih bagus dari Semarang? Banyak. Jadi Surabaya itu, ini kita nggak ngomongin Risma Effect ya. Risma Effect. Antara kita ngobrolin juga, gue penasaran. Nanti. Surabaya itu dari awal makanannya, kulinernya nggak akan ada yang pernah ngalahin Surabaya. Apa aja? Gue hampir nggak pernah ke Surabaya. Lontong, lontong balap, rusak cingur, terus lontong kupang. Oh, lontong kupang gue pernah. Rawon. Oh ya, rawon Surabaya? Ya, emang sih dari tampilannya tuh kayaknya gimana gitu ya, buruk gitu ya. Cuma setelah mencicipinya tuh rawon enak, men. Itu Surabaya itu pasti kulinernya the best nomor 1. Oke. Yang keduanya emang hiburannya banyak. Ya, Surabaya itu Jakarta banget. Ya. Bagusnya Surabaya dari Jakarta adalah Surabaya itu jalannya emang gede-gede dan gini nih, apa ya, nggak ngerasa macet gitu loh di situ tuh. Tapi padat. padat tapi nggak macet. Oke. Itu. Terus ya orang-orangnya bisa diajak maju, kreatif di bidang kuliner yang jelas. Terus itu sih kelebihannya. Surabaya panas gak sih? Oh iya, itu Panas. kekurangannya tuh. Nah itu tuh kekurangannya. Surabaya itu pokoknya panas. Terus habis itu banyak nyamuk. Dan gue, ini teori gue ya. Semakin dingin kotanya, semakin kreatif orangnya. Oh iya, gitu ya. Di Jakarta sama Bandung lebih kreatif Bandung menurut gue. Iya. Anak muda itu kreatif banget, gila. Terus Semarang sama Jogja, ya jelas. Jogja adalah kota seni gitu. Nah. Terus Surabaya sama Jogja juga Jogja. Kan dari kesamaan itu kan sama-sama dingin tuh. Ya menurut gue mungkin karena cuacanya dingin, otaknya juga dingin. Otaknya Terus kayaknya sih gitu, gue nggak tahu. Nah, kita ngomongin Bu Risma nih. Gue cukup tertarik sama apa sih namanya, pejabat yang jadi kesayangan publik. Kan kayak Pak Ahok. Terlepas dari kesalahan dia lah, dia tuh dicintai sama publiknya. Terus Kang Emil. Yeah. Terus Bu Risma. Terus ada yang dari siapa sih, gue lupa namanya tuh, yang suaminya Arumi Bashir, gue lupa. Nah itu juga efeknya Bu Risma di Surabaya dari kapan sih dia? Dari tahun berapa sih? Aduh, persisnya nggak ngerti deh. 2010-an? 2010. Taruhlah kita dari 2010 deh. 2010-an. Yang bikin berubah banget Surabaya itu apa? Kotanya lebih bersih. Terus banyak taman. Terus apa ya? Jadi kayak anak muda tuh jadi banyak punya media buat berkreasi gitu loh. Terus ada beberapa tempatnya ya. Ada tempatnya. Nah, iya. karena anak muda itu ada tempatnya untuk berkreasi, itu makanya menghadirkan namanya tempat-tempat yang baru lagi gitu. Jadi tempat wisatanya di Surabaya. Di daerah Pakuan Barat, Pakuan Timur, terus ada lagi tuh namanya apa ya? Pokoknya search aja deh, info Surabaya. Itu pokoknya ada tempat-tempat baru. Apakah itu yang bikin Semarang nggak sebegitu majunya? Karena tempat nongkrong, taman ya, kalau tempat nongkrong kafe lah nongkrong. Taman tuh jarang di Semarang, bener nggak? Iya. Taman KB, gue bahkan nggak bisa nyebutin yang lain. Ini sebetulnya aku juga nggak terlalu maniak sama nongkrong di taman ya, karena taman kan gimana ya, terlalu bising gitu loh. Terlalu banyak. Nah, tapi entitas di situ. Tapi jadi aku sendiri menikmatinya dengan cara apa? Ya udah lewat di sana, ngeliatin aja, rasanya tuh adem gitu. Nah, itu. Jadi bagus gitu. Kalau tadi yang si pejabat publik yang dicintai sama warganya, menurut lu itu pencitraan nggak? Nggak. Walaupun nggak tahu nih, walaupun tujuan mereka pencitraan, tapi yang penting ada hasilnya. Ya, setuju. Gue nggak peduli. Gue setuju. Gue nggak peduli wajah apa yang lu tampilkan di belakang. Gue kalau di depannya, as long as lu baik, as long as kerjaan lu beres, ya udah. Bener, gue setuju. Bener. Kayak si Pak Ahok lah gitu. Gue setuju dia di penjara. Kenapa? Karena ya dia terbukti bersalah gitu. Terlepas dari semua kebaikan dia, terlepas dari segala macamnya, kalau memang udah ditetapkan sebagai tersangka, ya udah di penjara gitu. Tapi beliau merubah Jakarta jadi bagus banget, Terus dan gue suka banget sama dia karena ya
yang diomongin tuh sesuai gitu. Nggak tanpa pretensius apapun, tapi gue nggak masalah kalau dia di belakang tuh kayak gimana, gue nggak peduli. Kayak kalau Kang Emil sih, aduh gila, gue iri banget punya wali kota yang kayak gitu, sumpah. Apa namanya, dia kayaknya passionate banget gitu, dia happy banget megang Bandung gitu. Kayak Bandung tuh kayak disayang kayak anaknya sendiri gitu loh. Dan jadi kesalahan Jakarta menurut gue gitu ya, harusnya sih yang jadi gubernur ya, kalau ada ya orang Jakarta gitu, jadi yang merasa yang punya gitu. Jadi ngerasa punya. Ini tadi ke pause agak lama, jadi gue lupa tadi yang terakhir diomongin apaan. Ini karena baterai gue udah mau habis. Kita kita pengen ngobrolin satu bahasan lagi tentang rekomendasi lagu yang lagi lu dengerin sekarang. Rekomendasi lagu yang lagi lu dengerin sekarang. Band indie lah. Lagi dengerin nggak? Enggak. Malah ini sih lagu-lagu ini sih. Top 40. Nah ya top 40 banget dah. Nggak, jangan, berarti gue nggak mau. Lagu band indie yang kalau pertama kali gue bilang lu cuma boleh dengerin satu itu doang sepanjang hidup lu, band indie itu lagu apa? Nggak apa-apa, boleh mikir. Moka. Apa? Sorry, bukan Moka. Sepanjang hidup kan? Sepanjang hidup. Ini kalau lu ke pulau, lu terdampar di pulau, lu cuma ada satu. Lu ada iPod. Isi cuma satu lagu. Apa? Kisah dari Selatan Jakarta. Wah anjir. Video klipnya keren ya? Iya, keren. Itu video klip bukan sih yang mereka ngerokok sampai ngebulut tuh? Itu antara video klip atau jamming. jamming gak lihat. Kalau gua float pulang. Itu float suaranya mirip-mirip sama ini ya, Payung Teduh gitu. Vokalisnya mirip-mirip lah. Bentar lo. Iya Bang gua. Oh iya dong. Payung Teduh yang baru akad keren banget. Tadi gua sering gua pakai akad. Jadi dia ngeluarin single doang apa album EP? Kayaknya single doang. Kayak menurut gua Payung Teduh tuh jadi band indie yang tereksploitasi sih. Gue suka, tapi maksudnya jadi ini banget, jadi mainstream banget karena event pasti wajib ya. Dan emang keren harus diakuin. Terus secara manggungnya tuh bagus pakaiannya. Tapi hebat orang-orang nggak bosan ya? Iya, gue juga nggak bosan kali. Gue juga nggak bosan. Why? Because mungkin ya itu tadi ya. Dia tuh ibarat Indomie itu komplit gitu. Iya. Benar. Indomie itu komplit gitu. Kalau disegit lu suka? Kurang. Yang suka lu disegit? Enggak suka. Band yang sekencang itu yang lu suka apa? Paling kenceng ya, kenceng-kencengnya. Ya. Band metal boleh lah, mungkin gua nggak tahu. Paling kenceng siapa ya? Paling nge-groove. Lu tahu ini nggak? Sondre Marquez apa sih? Yang pokoknya two way monolog. Kayak tahu Sondre. Tapi dia main di Indonesia ya? Enggak. Iya, bukan kan? Iya. Gua dulu suka bukan band kenceng sih, Kamera Obscura namanya. Bentar. Kayak udah deh. Makasih yang udah dengerin. Ini karena udah mulai rame, gue udahin aja. Makasih yang udah dengerin, besok. Makasih yang udah dengerin besok tahu Senin. Bye bye.